Hi Droners, welcome home. Do you know where we are? It seems new for you and me. We are at Art Studio at Petra One Christian Senior High School. Hari ini kita kedatangan dua tamu spesial, yaitu Demin dan orang tua dari Demin. Selamat datang Bapak. Selamat datang Miss Yuri. Halo Demin. Halo, Miss. Gimana kabarnya Bapak? Baik Miss. Ya, hari ini Miss ingin berbincang terkait dengan prestasi dan bakat yang Demin miliki selama ini. Kalau Miss dengar, Demin ini kan punya bidang seni yang cukup luar biasa begitu ya. Bisa nggak ceritain sedikit, kira-kira Demin ini punya jiwa seni itu sejak kapan? Ya, jadi ketika saya umur 3 tahun, ini sebenarnya ceritanya dari orang tua, saya sendiri sudah lupa. Nah, jadi ketika saya umur 3 tahun itu, papa saya itu baru beli mobil baru gitu. Nah, terus saya itu ada di halaman depan gitu, lalu saya ambil batu, terus coret-coret di mobilnya itu, gitu. Iya Miss, jadi anak kami Damien ini saya tahu dia punya bakat menggambar itu sejak kecil. Jadi waktu itu setelah coret-coret bodi mobil dengan batu itu kemudian jadi kita mulai tanya teman-teman kenapa dengan anak kita ini, anak kami ini kenapa, terus teman-teman itu mulai menyarankan jadi sediain aja kertas kosong untuk dia gambar-gambar, mungkin bakatnya di situ gitu. Jadi dari situ kita mulai kasih dia kertas, sarana-sarana untuk menggambar sampai hari ini. Jadi pada waktu coret-coret di mobil itu nggak kaget Pak waktu itu? Mobil Ya baru ya ini juga ya Pak ya? iya Miss. Jadi bukan cuman kaget ya, harus ngeluarin dana juga untuk betulin mobil juga. Karena kan berat semua kan, Iya, kena batu baru. itu, iya. Iya, tetapi semua yang terjadi itu menghasilkan sesuatu yang indah sekarang ya. Amin, yes. Kalau Miss Yurui dengar, Demin ini kan punya prestasi yang luar biasa. Yang Miss tahu terakhir ini kan Demin meraih juara gitu ya di tingkat internasional di bidang seni yang diadakan oleh Toyota. Bisa diceritakan Demin, kira-kira prestasi apa yang pernah dicapai, nggak hanya sekarang mungkin dulu, dan yang terakhir ini. Ya, jadi di lomba Toyota ini sebenarnya ini bukan kali pertama saya ikut lomba ini. Sebelumnya itu saya sudah pernah ikut lomba yang sama itu ketika pas waktu masih SD gitu. Nah, di SD itu ya juga sudah menang internasional. Lalu pas kelas 10 itu saya itu umurnya itu 15 tahun, dimana lomba Toyota ini itu batas umurnya itu sampai umur 15 tahun gitu. Nah, lalu orang tua saya ngomong, kenapa kok kamu nggak nyoba aja, toh ini juga terakhir kali gitu. Dan ya akhirnya saya coba ikut lomba Toyota ini lagi, lalu puji Tuhan ya menang gitu. Wow, luar biasa ya. Suatu penghargaan yang luar biasa untuk Devon. Nah, pasti ketika Devon itu berproses, ketika melangsungkan lomba itu pasti ada inspirasi ya. Apa yang harus digambarkan dan tadi yang disampaikan bahwa berhasil. Artinya bahwa gambar yang Devon sudah torehkan itu punya filosofi yang luar biasa. Mungkin bisa diceritakan sehingga teman-teman Troner ini bisa tahu dan bisa menginspirasi mereka ke depannya. Iya, jadi di lomba Toyota yang kali ini itu saya itu melihat ada banyak orang di khususnya tempat-tempat yang lebih pedalaman, yang lebih terisolasi itu
mereka itu sebenarnya pingin untuk mengembangkan potensi daerahnya mereka. Tetapi itu terhalang karena banyak sekali hambatan dan juga belum ada fasilitas untuk mereka itu bisa mengembangkan potensi itu tadi. Nah, dengan mobil ini itu memfasilitasi mereka untuk belajar. Jadi ada touchscreen-nya gitu. Ya, di Wah, situ ada luar biasa touchscreen-nya. ya. Lalu juga ada pelatihannya, lalu juga memfasilitasi untuk mendistribusikan dari produknya mereka yang ada di daerahnya mereka itu ke tempat-tempat di Indonesia, mungkin sampai ke luar negeri juga bisa. Keren, keren. Kira-kira bisa nggak itu benar-benar terjadi di Indonesia ya? Nah, itu em, Diharapkan bisa. diharapkan bisa. Diharapkan bisa. Oke, diharapkan Indonesia terus berkembang dan maju-maju melebihi negara-negara lain gitu ya. Oke, nah ketika Devon meraih keberhasilan itu yang membuat kami terharu bahwa hasil dari lomba tersebut tidak hanya untuk Devon, tetapi Devon juga mau menyumbangkan untuk pengembangan sekolah, untuk teman-temanmu tercinta. Kira-kira kok punya rasa seperti itu gimana, Devon? Iya, jadi memang dari Toyotanya itu hadiahnya itu ada yang untuk sekolah juga gitu. Nah, kenapa kok dibentukkan jadi art studio ini? Itu karena saya mendapat hadiah ini dari lomba ini itu juga dari membuat karya seni gitu. Dan saya itu berharap dari art studio ini itu mereka itu teman-teman saya dan juga mungkin adik-adik kelas angkatan-angkatan selanjutnya itu juga bisa berkreasi, bisa ada fasilitasnya untuk mereka itu punya wadah untuk berkarya, menuangkan ide mereka gitu. Wah, luar biasa. Terima kasih banyak untuk orang tua Devon juga yang support dan juga Devon. Bapak, ketika Bapak menyekolahkan Devon di Petra ya, mungkin Miss tanya dulu. Devon ini sekolahnya dari KB sampai SMA ini di mana aja, Devon? KB-nya di mana? Atau TK? Ya, jadi KB dan SD-nya itu di Petra 1. Petra 1 WR Supratman ya. Lalu SMP-nya? Lalu yang SMP-nya di P1 juga. SMP P1. Kristen Petra 1 yang di Ya. HR ya. Lalu ya yang di SMA ini ya di Petra A1. SMA Petra 1. Berarti dari kecil sampai dengan sekarang itu terus di Petra. Bagaimana sih menurut Bapak peran serta sekolah dalam mendidik Devon ini, baik di akademik ataupun di non akademik, apakah benar-benar Petra ini menunjang, mensupport Devon? Iya. Sebelumnya terima kasih juga ya untuk Petra ya sudah menciptakan suatu lingkungan untuk anak kami bisa belajar dengan baik ya. Jadi bukan hanya pelajaran secara ini aja, cuman bakat setiap potensi bisa berkembang juga di sekolah ini. Iya. Mungkin Bapak punya tips atau pesan untuk anak-anak yang memang berbakat di bidangnya begitu. Jadi apapun talenta ya yang Tuhan kasih, kita sebagai orang tua itu harus mungkin memfasilitasi, memberikan ruang juga untuk setiap talenta-talenta itu bisa berkembang, dikembangkan dengan baik ya, entah di sekolah atau di rumah gitu. Jadi orang tua juga harus mensupport ya. Iya. Kalau Devon, kira-kira yang kamu rasakan ketika sekolah di Petra ini, sekolahmu mendukung nggak? Guru-gurunya mendukung nggak? Ya, jadi Petra itu terkenalnya salah satunya itu karena pendidikannya yang holistik gitu. Nah, saya itu memang lebih condong lebih suka ke yang non akademik gitu. Dan di sini tuh juga bisa terfasilitasi juga ada guru-guru yang siap untuk
misalnya saya ikut lomba gitu, saya bisa konsultasi, bisa tanya-tanya juga gitu. Dan ada banyak info-info lomba yang di-share sama guru-guru sama teman-teman juga gitu. Gurumu pasti selama ini mendampingi ya sampai berhasil meraih kejuaraan begitu ya. Betul, Devon? Ya, Bu. Wah, luar biasa. Baik, hari ini hari yang spesial kita sudah mendengarkan berbagai hal dari kedua bintang tamu kita. Dan kami ucapkan terima kasih kepada Bapak, Sama-sama kepada Miss Yuri. Devon juga, dan kepada Toyota yang sudah memberikan ruang kepada anak-anak Indonesia untuk terus berkreasi di bidang seni. Dan saat ini juga kami melaunching untuk ruang seni ini dapat digunakan oleh para siswa. Terima kasih dan semangat terus, Tuhan Yesus memberkati.